Bayangkan kamu adalah seorang investor dan suatu ketika kamu melihat ada perusahaan besar dan sukses, yaitu perusahaan telekomunikasi di Amerika Serikat. Perusahaan tersebut sangat-sangat terkenal karena banyak diapresiasi oleh berbagai pihak karena perusahaan tersebut mampu menghasilkan profit mencapai miliaran dolar. Dan kamu tertarik nih untuk menanamkan sahammu di perusahaan tersebut. Namun beberapa tahun kemudian kamu mendengar fakta bahwa perusahaan tersebut telah memanipulasi laporan keuangan mencapai 11 miliar dolar. Dan perusahaan tersebut akhirnya bangkrut dan sahammu lenyap. Oke, di sini saya akan membahas tentang kasus skandal laporan keuangan yang pernah terjadi dalam sejarah Amerika Serikat. Baik, perkenalkan, nama saya Yona Pascanita Hasibuan dengan NIM akhir 250907062. Demi video ini saya akan membahas tentang sebuah kasus di mana kasus tersebut merugikan berbagai pihak tentunya. Mari kita bahas. Pada tahun 1983, berdirilah sebuah perusahaan kecil bernama Long Distance Discount Service, dan perusahaan tersebut akhirnya berkembang menjadi salah satu perusahaan telekomunikasi yang besar di Amerika Serikat. Perusahaan tersebut mulai berjaring luas dan bertumbuh menjadi perusahaan yang maju dan sukses. Namun, seiring berjalannya waktu melalui berbagai proses ekspansi, perusahaan tersebut mengganti namanya menjadi WorldCom. Perusahaan ini memiliki banyak peminat sehingga banyak para investor berlomba-lomba untuk membeli saham di perusahaan tersebut. Perusahaan ini akhirnya terkenal karena banyak juga orang memuji-muji perusahaan ini di publik. Namun seperti gunung es terlihat putih, namun di bawahnya terlihat hitam. Begitulah juga dengan kasus perusahaan ini. Pihak yang terlibat di kasus ini, yang pertama adalah CEO perusahaan ini sendiri, yaitu Bernard Embers. Dia dikenal sebagai seseorang yang kompeten dan memiliki daya juang untuk kesuksesan yang tinggi. Yang kedua adalah Scott Sullivan, yaitu selaku CFO perusahaan, dan dia memiliki tanggung jawab untuk memegang atau memanajemen keuangan perusahaan, dan juga berbagai pihak direksi dan juga auditor eksternal. Ada juga yang bernama Cynthia Cooper, yaitu selaku kepala auditor internal perusahaan itu sendiri, dan dialah yang akan mengulik kasus ini karena berbagai pihak mungkin takjub akan angka-angka yang ditunjukkan atau yang dilaporkan oleh perusahaan ini. Namun hanya Cynthia lah yang memiliki pemikiran apakah uang-uang tersebut benar. Itu adalah pertanyaan sederhana yang akan mengulik kasus ini satu persatu. Pemicu terjadinya skandal laporan keuangan pada perusahaan WorldCom. Pada tahun 2000-an terjadi penurunan, yaitu berkurangnya konsumen dan juga peminat atas perusahaan telekomunikasi seperti WorldCom. Maka dari situ, perusahaan ini mencoba berbagai cara untuk kembali meningkatkan penjualan dan juga profit yang mereka miliki. Namun, tetap saja perusahaan itu seperti kehilangan para konsumen mereka. Perkembangan dan pertumbuhan jumlah konsumen tidak secepat yang sebelum-sebelumnya. Namun di sisi lain juga mereka ingin menjaga nama baik perusahaan karena banyak investor atau pemegang saham yang berharap mendapatkan aset yang lebih baik dan juga mendapatkan keuntungan yang lebih baik dan sama seperti sebelum-sebelumnya dari perusahaan WorldCom. Maka dari itu, sebenarnya perusahaan ini mempunyai dua pilihan. Yang pertama adalah memberitahukan laporan keuangan sebenarnya, atau yang kedua adalah memanipulasi laporan keuangan kepada para investor. Dan sayangnya, perusahaan ini memilih pilihan yang kedua, dan ini adalah awal mula hancuran perusahaan WorldCom itu sendiri. Bagaimana kasus ini bisa terjadi? Nah, bayangkan nih, kamu memiliki sebuah warung dan kamu ingin merestock barang-barang yang ada di warungmu dan mengeluarkan uang sebanyak 1 juta rupiah untuk membeli bahan-bahan baku yang kamu perlukan. Namun, karena kamu ingin terlihat sukses dan memiliki banyak penghasilan dan banyak omset dari warung tersebut, kamu menulis 1 juta tadi ke aset yang kamu miliki atau pendapatan yang kamu miliki. Padahal seharusnya uang tersebut
kamu buat di beban perusahaan kamu. Nah, itulah yang terjadi pada kasus WorldCom ini. Mereka memanipulasi data seolah-olah memiliki omset yang banyak agar menarik para konsumen, agar menarik para investor-investor dan menaruh kepercayaan investor yang tinggi pada perusahaan WorldCom. Kegagalan pihak internal. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana bisa kasus yang sebesar ini bisa ditutupi selama bertahun-tahun. Ini terjadi karena kegagalan dari pihak internal atau mungkin mereka yang bekerja sama untuk sama-sama melakukan manipulasi data ini. Yang pertama dari pihak karyawannya sendiri. Mereka mungkin tidak berani melaporkan atau sudah mengetahui kejanggalan ini, namun tetap memilih untuk bungkam agar tidak kehilangan pekerjaan mereka. Kegagalan pihak auditor eksternal, yaitu mereka kurang dalam pengawasan dan tidak menemukan celah adanya kejanggalan di kasus ini. Dan selanjutnya adalah kegagalan pihak direksi yang gagal untuk mengawasi laporan keuangan dari kasus ini sehingga kasus ini bisa lolos dan juga bisa bertahan selama bertahun-tahun. Nah, kegagalan dari pihak internal inilah yang menjadi budaya di perusahaan tersebut hingga kasus ini bisa tertutupi selama bertahun-tahun. Tanggung jawab perusahaan untuk terus memenuhi dan membuat kepercayaan investor meningkat dan juga di tengah tekanan-tekanan para investor yang ingin mendapatkan profit yang tinggi, maka perusahaan ini harus menemukan peluang dan celah untuk melakukan tindakan manipulasi data ini. Ketika penjualan perusahaan tersebut tidak memenuhi target, maka perusahaan tersebut kembali memanipulasi laporan keuangannya. Terbongkarnya skandal kasus laporan keuangan perusahaan WorldCom. Pada tahun 2002, seorang kepala audit internal bernama Cynthia Cooper menemukan banyak sekali kejanggalan yang terjadi di perusahaan. Ia kembali mempertanyakan pertanyaan yang belum terjawab. Apakah angka-angka ini benar bisa mencapai segini banyaknya? Maka dari itu ia mengajak timnya untuk bekerja sama dalam mengulik kasus ini. Mereka bekerja hingga larut malam demi mencari berkas-berkas yang mungkin tersimpan. Dan mereka menemukan angka 11 miliar dolar yang salah penempatannya. Maka dari itu data ini pun disampaikan kepada komite audit dan akhirnya terbongkarlah kasus ini, dan dari situlah semuanya berubah, perusahaan hancur seketika. Hubungan kasus skandal laporan keuangan WorldCom dengan good corporate governance. Dari sini, dari kasus yang terjadi, kita melihat bahwa perusahaan tersebut melanggar hampir dari semua prinsip-prinsip good corporate governance. Yang pertama adalah transparansi, karena keuangan perusahaan tersebut tidak dilaporkan secara nyata dan secara utuh kepada pihak-pihak investor atau pihak-pihak lain yang terlibat. Yang kedua adalah akuntabilitas, karena pihak-pihak manajemen perusahaan tersebut tidak bertanggung jawab sepenuhnya. Yang ketiga adalah responsibilitas, karena perusahaan tersebut tidak mematuhi standar akuntansi. Yang keempat adalah independensi, yaitu pengawasan dari perusahaan tersebut tidak berjalan baik dan juga standar dengan operasional perusahaan. Yang selanjutnya adalah kewajaran, karena perusahaan tersebut telah merugikan berbagai macam pihak, baik itu pihak eksternal maupun pihak internal juga. Dari sini kita melihat bahwa prinsip-prinsip good corporate governance itu harus dipatuhi oleh perusahaan untuk menjaga sustainability atau keberlanjutan dari perusahaan tersebut. Dampak skandal laporan keuangan perusahaan WorldCom. Setelah diumumkan skandal kasus ini, perusahaan tersebut hancur. Maka banyak sekali pihak yang terdampak dari kasus ini. Yang pertama adalah pihak dari investornya sendiri. Mereka mengalami kerugian yang secara besar-besaran karena selama bertahun-tahun mereka percaya untuk menanamkan modal dan sahamnya di perusahaan ini. Yang kedua adalah pihak-pihak yang percaya kepada perusahaan ini dan menanamkan modalnya. Yang ketiga adalah karyawan yang kehilangan pekerjaan mereka secara mendadak. Dan juga banyak sekali pihak-pihak lain yang terlibat karena pada masyarakat atau publik mempertanyakan nih dan mulai kehilangan kepercayaan mereka terhadap perusahaan-perusahaan besar lain. Apakah perusahaan besar lain ini memiliki laporan keuangan yang benar dan juga tertata atau sesuai dengan prinsip GCK, atau mereka sudah melakukan skandal juga seperti kasus WorldCom ini. Kesimpulan dan tanggapan saya terhadap kasus manipulasi data keuangan dari perusahaan WorldCom ini.
kita melihat bahwa perusahaan besar dan juga sukses dari luar belum tentu sehat. Di balik laporan keuangan yang terlihat sempurna, ternyata menyimpan banyak sekali hal-hal yang disembunyikan. Keuntungan memang dapat dimanipulasi, angka dapat diganti dan direkayasa, namun kebenaran tidak dapat disimpan selamanya. Ini menjadi pengingat bagi kita bahwa mata kuliah Good Corporate Governance ini bukan hanya mata kuliah biasa, namun ini menjadi pembelajaran bagi kita yang ingin membangun sebuah perusahaan agar menjaga nama baik perusahaan kita dengan menerapkan kejujuran, kepercayaan, dan dapat berlanjut seperti yang kita inginkan. Maka dari sini kita dapat belajar bahwa kebenaran-kebenaran yang disembunyikan hanya bersifat sementara, namun sering berjalannya waktu, kebenaran tersebut tidak akan bertahan lama disembunyikan dan akan terbongkar menunjukkan dirinya sendiri. Sekian dan terima kasih. Sekian video saya.